Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Setelah meninggalkan bintang Hanfan, Xiaoyan merasa ada yang aneh dengan kekuatan avatar Yuan Shen-nya. Dia menduga bahwa Yusuan telah menukar darah avatar Yuan Shen-nya. Pada saat ini sebuah cahaya melintas di telapak tangan Xiaoyan. Ini adalah selip giok yang diberikan Yusuan kepadanya untuk memalsukan darah dengan api. Xiaoyan menembus kekuatan jiwanya ke dalam selip giok. Dan beberapa informasi rumit membanjiri pikirannya. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya tentang informasi darah yang ditempa api di selip giok. Dari perspektif pemurnian obat, metode darah yang ditempa api tidaklah rumit. Itu setengah benar dan salah. Rasanya tidak sempurna. Diekstraksi dari ingatan yang berbintik-bintik, informasinya tidak salah. Tetapi detailnya terlalu sedikit yang membuatnya tidak masuk akal. Gumam Xiaoyan. Melihat selip batu giok di tangannya, Xiaoyan menghancurkan selip batu giok itu dan seni menempa darah dengan api telah dihafalkan di benaknya. Suamiku, berapa lama kita akan menunggu di sini? Ucap Ratu. Sementara itu di bintang Hanfan, Yusuan sedang duduk bersila di antara gumpalan darah. Saat ini dia membuat formula dengan kedua tangannya dan semua warna merah mengkilap. Itu digantikan oleh warna emas cerah, semua darah berubah menjadi bola. Dan bola ini membungkus inti bintang Hanfan. Hahaha, selama kekuatan bintang dari bintang ini dimurnikan, darah ini pasti akan berevolusi menjadi darah dewa. Saat itu avatar Yuan Shen-ku akan lebih kuat. Jika aku bertemu orang itu lagi, bahkan jika ada seorang ratu, dia tidak akan pernah bisa menghentikanku. Aku ingin mencabik-cabik orang yang telah mengambil avatar Yuan Shen-ku sebelumnya. Dan balas dendam ini harus dibalaskan. Ucap Yusuan, kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika Xiaoyan mendengar gumamannya saat ini, dia pasti akan mengenali suara yang agak familiar. Itu adalah jiwa Cimi. Faktanya jiwa Cimi ingin menemukan Xiaoyan untuk membalas dendam berkali-kali. Tetapi dengan sang ratu di sampingnya, dia menghilangkan ide ini. Adapun ekspresi terkejut melihat ratu sebelumnya, sebagian dari itu adalah akting darinya. Tetapi fakta bahwa Xiaoyan adalah suami ratu, itu memang mengejutkannya. Jiwa Cimi bahkan lebih kesal. Tetapi yang tidak dia duga adalah Xiaoyan akan mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke pintunya. Jadi ada adegan Xiaoyan datang ke bintang Hanfan. Dari awal hingga akhir jiwa Cimi tampil dan dia berpikir dia tampil dengan sempurna. Cepatlah, pria itu sangat berbahaya. Jika dia menemukan petunjuk dan berbalik, itu akan menjadi buruk. Jika bukan karena darah orang suci di tubuh avatar Yuan Shen-nya, aku tidak akan mengambil masalah sebesar itu. Ucap jiwa Cimi berteriak keras dan terus membuat trik untuk mempercepat perpaduan darah dengan kekuatan bintang-bintang. Dan cahaya kemasan darah menjadi semakin cemerlang. Jiwa Cimi menipu Xiaoyan bahwa darah avatar Yuan Shen adalah darah fana. Tetapi pada kenyataannya, avatar Xiaoyan memiliki darah orang suci yang terhormat. Selama dia memiliki cukup kekuatan bintang, dia bisa menerobos ke tubuh keabadian fisik bintang 8. Itu bukan darah yang luar biasa dan tidak ada perlawanan bintang 5. Itu semua adalah kebohongan yang dibuat oleh jiwa Cimi. Dan kebohongan ini juga mengambil resiko terbesar. Untungnya Xiaoyan hanya tahu sedikit tentang kultivasi Yuan Shen. Segera datang. Aku bisa merasakan bahwa darah para dewa akan segera datang. Wajah Yusuan menjadi lebih ganas dan terlihat jelas bahwa dia sangat bersemangat. Karena dia telah menunggu terlalu lama untuk saat ini. Aku baru saja membuat 100 avatar. Sekarang hanya tersisa 60. 20 terluka parah, 20 disegel dan masih ada beberapa avatar yang ada di berbagai dunia yang tidak dapat diturunkan. Tampaknya jumlah avatarku masih belum cukup. Dan aku harus terus merebut tubuh lagi. Ucap Yusuan, matanya mengungkapkan ekspresi kegilaan yang belum pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Dan ekspresi wajahnya bukanlah seperti yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Di inti bintang Hanfan, cahaya kemasan menerpa wajahnya.
Dan dia bisa dengan jelas merasakan energi dan darah yang naik dengan gila-gilaan di dalam darah emas. Pada saat ini Yusuan duduk bersila di atas darah emas. Dia sepertinya sudah lama menunggu saat ini. Melihat cahaya kemasan di bawah mata Yusuan, dia menunjukkan ekspresi keinginan yang tak tertandingi. Matinya ratu adalah kesimpulan sebelumnya. Sebelum darah yang mulia dewa menjadi 10% dan avatar Yuan Shenku menerobos ke dewa asli alam leluhur, maka seluruh alam Suanyin akan berada di bawah kendaliku. Meskipun ini hanya subdunia tetapi mengandung banyak sumber daya dan semangat dunia. Jadi aku akan selangkah lebih dekat dengan tujuan besarku, ucap jiwa Cimi. Sel-sel darah emas tercermin di matanya seterang bintang. Pada saat yang sama, perubahan yang mengguncang bumi terjadi pada bintang Hanfan ini. Sepotong besar es runtuh dengan cepat. Angin dingin sepertinya telah berhenti berteriak. Dan bintang itu tampak untuk sementara dibatasi oleh waktu. Monster-monster yang ada di lapisan es mulai meraung. Mereka merasakan keanehan pada bintangnya. Tetapi raungan marah tidak dapat mengubah apapun dan itu tidak ada gunanya. Sekte atau kota yang dibangun di bawah lapisan es juga hancur karena runtuhnya lapisan es dalam skala besar. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya hancur berantakan. Seluruh bintang Hanfan seperti bunga yang membusuk dengan sangat cepat. Itu kehilangan vitalitas dan aura dengan kecepatan yang tinggi. Bintang yang awalnya putih sekarang telah berubah menjadi abu-abu. Pada saat ini hujan turun di langit yang telah tertutup salju selama ribuan tahun. Dan hujan menjadi semakin deras. Lapisan es mulai mencair dan sebuah danau mulai muncul. Kemudian hujan lebat terus turun, danau menjadi semakin besar dan berubah menjadi lautan. Bintang putih berubah menjadi biru aqua. Dan es di seluruh bintang sudah mencair. Hampir 80% makhluk musnah dan hanya beberapa yang lebih kuat yang selamat. Tetapi situasinya masih belum stabil. Lagi pula ada banyak makhluk biasa di bintang semacam ini. Mereka tidak memiliki kultivasi tetapi hanyalah hukum alam. Namun makhluk biasa hampir tidak memiliki perlawanan dalam menghadapi bencana alam. Sehingga energi kematian memenuhi seluruh bintang Hanfan. Dan mayat manusia atau binatang yang tak terhitung jumlahnya mengapung di air laut yang dicairkan oleh es. Satu-satunya dewa petarung di bintang ini mundur di sini. Menyaksikan perubahan bintang ini, matanya menunjukkan kesedihan. Tetapi saat ini dia tahu bahwa dia tidak dapat mengubah nasib bintang ini sama sekali. Dia tahu bahwa ada keberadaan yang lebih kuat dan dia tidak tahu apa yang telah dilakukannya pada bintang ini. Sehingga bintang Hanfan ini telah direduksi menjadi bintang sampah. Bahkan jika makhluk yang masih hidup tidak dapat meninggalkan bintang ini, mereka akan binasa dalam waktu yang singkat. Karena semua sumber dayanya akan habis dan segera akan direduksi menjadi bintang mati tanpa makhluk hidup. Aku sedang berpikir, apakah semua klan dewa yang besar berkultivasi dengan cara ini? Gumam sosok itu dalam kehampaan. Dalam kehampaan tidak jauh dari bintang Hanfan, Xiaoyan duduk bersila di punggung kelinci Bingyun dengan ratu meringkuk di lengannya. Semua yang seharusnya dilakukan telah dilakukan. Mata Xiaoyan beralih ke bintang Hanfan yang telah mengalami perubahan yang mengguncang bintang. Sial. Tidak heran orang ini mengatakan bahwa Yuan Shen akan menemukan parit alami. Dengan metode kultivasi semacam ini, orang yang tamak akan melahap kekuatan inti bintang secara sembarangan. Dan kemudian ribuan makhluk di bintang akan terlibat karenanya. Kultivasi yang sangat kejam dan sangat mengerikan. Ucap Xiaoyan menatap bintang Hanfan dengan mata yang sangat suram. Pada saat ini dia mengerti lebih jelas mengapa klan dewa dari Yuan Shen begitu kuat. Tetapi mereka dilemparkan ke samping oleh dunia. Mereka hanya peduli pada kultivasi mereka sendiri. Tetapi mereka tidak memahami prinsip sebab dan akibat. Meskipun makhluk di bintang tidak dibunuh sendiri, tetapi untuk melahap semua kekuatan inti bintang, ada bedanya antara tidak langsung membunuh dan pembunuhan secara langsung. Kultivasi klan dewa Yuan Shen akan menghabiskan kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Sejauh yang aku tahu, tidak demikian halnya dengan klan. Sejauh yang aku tahu, tidak demikian halnya dengan klan dewa. Meskipun ingatanku agak belang-belang dan samar-samar, aku masih ingat bahwa klan dewa memiliki tatanan keluarga yang jelas. Kekuatan untuk menyerap inti bintang tidak melebihi 1/5 dari intinya.
Bintang-bintang yang telah diserap harus meninggalkan tanda klan dewa untuk menghindari diserap oleh klan dewa lainnya. Melihat ekspresi tidak senang Xiaoyan, Ratu berkata sejenak. Xiaoyan berhenti sejenak ketika mendengar kata-kata itu. Dan hanya pada saat ini dia mengubah pandangannya tentang klan dewa Yuanzhen. Mendengar apa yang dikatakan Ratu, dia lebih rakus daripada klan dewa Yuanzhen dengan menelan setengah dari mereka. Mendengar apa yang dikatakan Ratu, dia lebih rakus daripada klan dewa Yuanzhen dengan menelan setengah dari bintang mereka. Melihatnya sekarang, orang ini mungkin seperti yang kau katakan. Dia bukan klan dewa yang sebenarnya. Semua kekuatan bintang di bintang itu telah hilang dan itu menjadi bintang mati hanya dalam waktu yang singkat. Lanjut Ratu dengan lembut. Yuan apakah ada obat untuk bintang seperti itu? Tanya Xiaoyan. Itu bukan karena kebaikannya melihat bintang yang layu ini. Namun itu mengingatkan Xiaoyan tentang benua Daoqi dan benua Daodi. Ini bukan masalah besar. Vitalitas yang terkandung dalam tubuh orang itu sudah cukup untuk berubah menjadi kekuatan bintang ini. Ada baiknya untuk menyempurnakannya. Ucap Ratu menjawab sambil tersenyum. Pada beberapa pertanyaan yang seharusnya bermartabat, Ratu selalu membuat orang merasa lega mendengarkannya. Seolah-olah semuanya mudah diselesaikan dan seolah-olah dia tidak pernah mengalami masalah. Di antara bintang Hanfan adalah pada saat ini di antara bintang Hanfan ada bola darah emas di depan mata Yusuan yang membengkak hingga batasnya saat ini. Dan pada saat yang sama Yusuan segera bergerak, dikelilingi oleh formasi yang telah dia siapkan. Hahaha, gunakan bintang ini sebagai tungku untuk memurnikan darah para dewa. Lingkungan kegelapan bersinar dengan cahaya. Darah emas yang membengkak dengan gila-gilaan segera dikendalikan oleh formasi di sekitarnya. Dan untuk sementara, inti bintang bergetar dan runtuh lagi dalam skala besar. Tetapi pada saat ini Yusuan telah mengabaikannya. Karena darah para dewa telah dipraktikkan dan pada saat ini hanya perlu untuk ditekan menjadi pil dan itu akan dianggap sukses besar. Yusuan berkeringat deras saat ini, tetapi saat ini sosoknya sedikit membeku. Aku hampir lupa. Orang itu berbahaya dan licik bagaimana dia bisa pergi begitu saja. Mungkinkah dia merasakan ada yang salah dengan avatarnya? Dan dia hanya berpura-pura pergi. Dan kemudian menungguku untuk berlatih darah dewa dan kemudian muncul untuk merebutnya. Gumam Yusuan. Tiba-tiba muncul sebuah firasat buruk di benak Yusuan. Dan formasi darah emas kental di tangannya tiba-tiba membeku. Tidak, aku akan mengkonfirmasi setelah aku keluar. Ucap Yusuan melepaskan kondensasi saat ini. Tetapi untuk sementara menstabilkannya dengan formasi dan sosoknya keluar dari inti bintang. Lapisan es menghilang dan berubah menjadi lautan. Saat Yusuan bergegas keluar dengan kecepatan yang sangat cepat dan kuat, dia memicu gelombang besar. Saat ini terlihat Yusuan berkeliaran di sekitar gugus bintang Hanfan. Tetapi dia tidak tahu bahwa Xiaoyan tidak jauh saat ini menatap dirinya yang berputar-putar di sekitar gugus bintang Hanfan dengan mata yang aneh. Apa yang dilakukan orang ini? Gumam Xiaoyan dengan suara yang rendah. Pada dasarnya tidak ada aura yang kuat atau aneh di bintang Hanfan. Dan aku harus mencari di sekitar kampan sejauh puluhan ribu kaki. Dan aku harus berhati-hati. Ucap Yusuan berkata pada dirinya sendiri dengan serius. Kemudian dia menyapu kampan di sekitar bintang Hanfan. Mencari kemungkinan tempat persembunyian. Seperti yang diharapkan, sosok Yusuan melesat menuju tempat Xiaoyan. Saat ini dia semakin dekat dengan Xiaoyan dan akhirnya melesat melewati Xiaoyan dalam kampan yang jaraknya kurang dari 10 kaki. Dia sepertinya tidak memperhatikan keberadaan Xiaoyan itu tepat di depannya. Tapi apa yang dilihat sekarang masih kosong tanpa akhir. Melihat Yusuan yang berhenti dan melihat sekeliling dari waktu ke waktu, senyuman muncul di sudut mulut Xiaoyan. Hahaha, itu benar-benar dia. Gumam Xiaoyan, itu hanya tebakannya sebelumnya. Tetapi melihat perilaku dari Yusuan, akhirnya itu dikonfirmasi lebih lanjut. Tetapi masih belum benar-benar dikonfirmasi. Tetapi Xiaoyan sudah memiliki 1 atau 2 jawaban di dalam hatinya. Suamiku, kau mengenalinya? Ucap Ratu bertanya dengan lembut melihat ekspresi serius Xiaoyan. Ya, itu sangat mirip dengan apa yang pernah kutemui sebelumnya. Apakah Yuan pernah mendengar tentang klan Qimi? Xiaoyan mengangguk.
Dia tidak tahu banyak tentang klan Chimi dan kekuatan yang dia miliki untuk merebut tubuh juga merupakan keahlian dari klan Chimi. Aku tahu satu atau dua hal. Mereka hidup dengan merebut tubuh dan target dari merebut tubuh adalah semua orang kuat atau berbakat. Mereka telah mengganggu beberapa keberadaan yang kuat sejak lama. Dan sekarang aku hampir tidak bisa melihat dan mendengar kabar dari mereka lagi. Ucap Ratu menjawab dengan anggukan. Apakah kemakmuran pasti akan menurun? Gumam Xiaoyan. Apakah itu klan Dewa Yuanzhen atau klan Chimi? Kemampuan mereka tampaknya sangat menentang surga. Dan kemampuan mereka tidak terbayangkan. Kemampuan yang kuat akan dengan cepat membuat mereka menjadi peringkat teratas. Tetapi kemampuan seperti itu juga akan berkurang dan dihancurkan. Pada saat ini apa yang diperbuat jiwa Chimi, Xiaoyan merasa aneh. Kekuatan yang kuat untuk merebut tubuh akan memungkinkan jiwa Chimi menempati sarang burung murai dan hampir tidak mungkin untuk menghapusnya. Yuan apakah klan Chimi benar-benar menghilang? Ucap Xiaoyan tidak bisa menahan perasaan bingung dengan ini. Dia tidak menganggap Yusuan di depannya sebagai anggota klan Chimi. Xiaoyan telah bertemu dengan avatar jiwa Chimi 2 kali. Mungkinkah klan Chimi tidak pernah menghilang sama sekali? Mereka hanya bersembunyi. Mereka dulunya adalah avatar mereka. Tapi sekarang mereka telah menjadi orang yang diambil menggantikan jiwa mereka. Tetapi mewarisi ingatan dan kepribadian. Secara diam-diam, mereka tersembunyi di antara ribuan makhluk. Xiaoyan dengan berani menebak bahwa Yusuan tidak mengungkapkan kekurangan apapun. Dan nada suaranya serta kepribadiannya masih menimbulkan rasa arogansi. Jika bukan karena dia kembali karena memperhatikan keanehan avatar Yuanzhen-nya, mungkin dia tidak akan meragukannya. Tapi Yusuan mau tidak mau melihat daging yang dikirimkan kepadanya. Tentu saja rencana awalnya tidak seperti ini. Kondisi yang dia tawarkan masih sangat menggoda. Jika dia bertarung selama 10.000 tahun selama Xiaoyan setuju, dia bisa terang-terangan mendapatkan darah orang suci yang merupakan avatar Yuanzhen Xiaoyan. Yang mengejutkan Yusuan adalah bahwa Xiaoyan menolak, bahkan tanpa ragu-ragu. Yang memaksa Yusuan mengambil resiko menggunakan darah fauna yang lebih rendah untuk membentuk kembali tubuh avatar Yuanzhen milik Xiaoyan. Godaan sebelumnya juga membuktikan bahwa Xiaoyan bahkan tidak mengetahui energi dan kultivasi darah Yuanzhen. Jadi Yusuan menipunya dengan berani dan dia merasa mendapat untung besar. Bahkan mereka yang memiliki kekuatan jiwa yang kuat, memiliki jumlah avatar yang terbatas. Tetapi dengan kekuatan klan Chimi, mereka dapat mengambil banyak avatar. Dan aku tidak tahu berapa batas jumlahnya. Ucap Ratu mengangguk dan berkata. Pada saat ini Xiaoyan yang mendengar kata-kata itu segera mengerutkan keningnya. Tidak ada batasan jumlah. Bukankah itu berarti aku dapat memiliki avatar yang tak terhitung jumlahnya? Gumam Xiaoyan. Menurut apa yang dikatakan Shizun, kekuatanku untuk merebut tubuh adalah milik klan Chimi. Jadi bisakah aku melakukan hal yang sama? Ucap Xiaoyan mengangkat alisnya. Jika dia dapat memiliki avatar yang tak terhitung jumlahnya, maka dia dapat memiliki pasukan yang kuat, yang semuanya dikendalikan oleh kesadaran milik Xiaoyan. Namun meskipun Xiaoyan juga memiliki kekuatan untuk merebut tubuh klan Chimi, kekuatan avatar yang dia rebut tidak dapat melebihi tubuh aslinya. Kalau tidak, dia tidak akan berhasil merebut tubuh tersebut. Jadi dia tidak tahu bagaimana jiwa Chimi bisa melakukannya. Hal yang paling sulit dipercaya adalah sepertinya tidak ada batasan jarak antara avatarnya dan tubuh utama. Seolah-olah itu adalah kesadaran spiritual yang dihasilkan sendiri. Adapun bagaimana jiwa Chimi melakukannya, Xiaoyan khawatir hanya dapat menemukan cara dengan mencari jiwanya dan mengetahui ingatannya. Meskipun Shizun telah memperoleh kekuatan klan Chimi untuk merebut tubuh, itu jelas bahwa kemampuan klan Chimi lebih besar dari yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Jika Yusuan benar-benar jiwa Chimi, maka itu mungkin lebih kuat dari yang dia bayangkan. Xiaoyan menatap Kampan di sekitarnya dengan mata penuh perhatian. Tidak, ruang lingkup pencarianku masih belum cukup. Aku dapat mencapai bintang Hanfan hanya dalam beberapa tarikan nafas. Jika orang itu ingin bersembunyi, dia mungkin seharusnya berada pada jarak tertentu. Aku ingat arah itu ketika dia pergi. Ucap Yusuan berkata dengan nada rendah. Terlihat tubuh Yusuan bergerak. Di saat berikutnya, dia menginjak Kampan dan membuat ledakan sonik. Seluruh tubuhnya melesat dengan keras. Itu berubah menjadi pelangi dan melesat menuju posisi Xiaoyan.
Heh, aku ketahuan, ucap Xiaoyan memandang Yusuan yang sedang menjara. Dia datang ke arah di mana dia berada. Hahaha, tidak suamiku, ucap ratu menggelengkan kepalanya dengan tegas. Melihat sosok Yusuan yang mendekat, suara raungan menjadi lebih intens, hanya terdengar ledakan keras. Dan saat Yusuan datang, kelinci Bingyun bergerak menjauh sementara Yusuan meraung lewat dari satu sisi. Mungkinkah dia ingat di mana aku pergi? Apakah dia ingin mencariku? Ucap Xiaoyan berhenti sejenak. Dia ragu tentang apa yang dilakukan Yusuan sebelumnya. Tetapi sekarang dia bisa menebaknya dengan jelas. Pada saat ini Xiaoyan memandang Yusuan yang akan pergi dan tiba-tiba menoleh untuk melihat bintang Hanfan, lalu sudut mulutnya perlahan terangkat. Dia sangat berhati-hati dan saat ini darah para dewa telah diperoleh. Karena dia sangat pintar, lebih baik menghormatinya daripada patuh. Xiaoyan tersenyum lalu dengan ringan menepuk kelinci Bingyun. Ayo pergi ke inti bintang Hanfan, ucap Xiaoyan. Kelinci Bingyun mengguncang tubuhnya dengan enggan. Itu penuh rasa jijik. Namun dia hanya bisa mematuhi perintah Xiaoyan dan menjarak ke inti bintang Hanfan. Melewati permukaan yang telah berubah menjadi laut dalam, mereka datang ke inti bintang Hanfan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan yang menarik perhatian Xiaoyan bukan lagi genangan darah yang terkondensasi di bawah. Pada saat ini itu berubah menjadi bola darah emas panjang puluhan kaki dan tergantung di atas inti bintang. Bola darah emas ini memancarkan energi dan fluktuasi yang terpancar darinya. Itu juga menyebabkan Xiaoyan sendiri sedih dan darahnya mendidih. Lalu matanya meledak dengan cahaya emas. Pada saat yang sama ada bintang di kampan yang agak jauh dari bintang Hanfan. Dan Yusuan menggantung di atas bintang ini. Lalu menatap ke bawah dengan senyum puas dan menarik nafas dengan panjang. Sepertinya perasaan mengganjal di hatinya akhirnya dilepaskan. Benar saja dia pergi. Hahaha, sepertinya dia benar-benar tidak menemukan petunjuk. Sekarang aku dapat yakin bahwa aku akan menyerap darah dewaku. Avatar Yuan Shen ini tidak dapat terus menerobos. Selama dia mendapatkan darah dewa, dia bisa menelannya. Kekuatan bintang yang cukup bisa menembus dewa asli dari alam leluhur. Tapi terserah padanya. Ratu telah berada di ujung kekuatannya dan alam Suan Yin cepat atau lambat akan menjadi milikku. Gumam Yusuan. Pada saat ini Yusuan berada di kota tertentu dari bintang ini. Saat ini di aliran orang yang tak ada habisnya Yusuan tertawa terbahak-bahak. Dan tak terhitung banyaknya orang yang lewat di sekitarnya melemparkan pandangan aneh padanya. Tanpa menunggu orang-orang ini curiga, Yusuan tiba-tiba menginjakkan telapak kakinya dan seluruh kota tiba-tiba terguncang. Sekitar jarak ratusan kaki semua meledak menjadi buih darah akibat gempa susulan dan tidak satu pun terselamatkan. Sebuah lubang besar tenggelam di kota. Yusuan berubah menjadi pelangi dan langsung menuju kehampaan. Setelah itu dia segera menuju ke bintang Hanfan dengan kecepatan tercepat. Pada saat ini di inti bintang Hanfan di dalam bola darah emas, sosok tersebar dalam karakter besar saat ini. Dan darah emasnya yang tak terhitung jumlahnya mulai mengalir. Ketika mendengar Yusuan membicarakannya, dia masih mengkhawatirkannya. Berpikir bahwa dia memiliki 3 jantung api yang dapat digunakan untuk memalsukan darah. Tetapi dia tidak menyangka bahwa Yusuan telah menyiapkan hadiah yang luar biasa ini untuknya. Xiaoyan sendiri duduk bersila di samping dan sosok di bola darah emas adalah avatar Yuan Shen. Sepertinya butuh sedikit waktu untuk menyerap darah sepenuhnya. Menurut waktu, Yusuan seharusnya segera kembali, ucap Xiaoyan. Matanya penuh ketidakpedulian. Lagi pula ratu masih berada di sisinya, jadi Xiaoyan bisa begitu tenang. Setelah sebatang dupa lagi, sosok Yusuan tidak muncul seperti yang ditebak. Kekuatan jiwa Xiaoyan terpancar keluar dan tidak ada nafas yang memasuki inti bintang di sekitarnya. Xiaoyan merasa bahwa Yusuan tidak kembali untuk sementara waktu, dan itu sesuatu yang aneh. Tetapi pada kenyataannya, Yusuan telah kembali ke bintang Hanfan. Tetapi dia tergantung di langit bintang Hanfan dan puluhan ribu run muncul di tangannya. Itu membentuk batasan besar di udara bintang Hanfan. Pembatasan ini disebut penutup langit 9918. Ini hanya bisa keluar, tetapi tidak bisa untuk masuk. Meskipun aku telah mencari di kehampaan sekitar, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa bocah itu bersembunyi di suatu tempat. Jadi lebih baik berhati-hati. Memikirkan tentang itu darah dewaku seharusnya sepenuhnya matang sekarang. Dan
Dan tidak akan terlambat untuk menyerapnya setelah aku membuat semua pengaturan. Gumam Yusuan. Ruang misterius Yusuan terus membentuk tanda satu persatu dan tersebar di udara. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati dan tidak menemukan aura aneh, dan tidak ada aura aneh yang datang dari inti bintang juga. Jadi Yusuan tidak terburu-buru. Orang ini juga berhati-hati. Dia meninggalkan lebih dari selusin bekas jiwa. Untungnya Yuan Er menemukannya dan menghapusnya. Jika tidak, dia akan mengetahui jika ada orang yang menyentuh bola darah, ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Formasi telah dipasang di sini, dan ada cukup jejak jiwa yang tersisa. Dia akan mengetahuinya dan datang jika seseorang menyentuhnya. Namun Ratu mengibaskan semua jejak ketika dia memasuki tempat ini. Tetapi zat itu tidak menghilang, sehingga Yusuan tidak akan menemukan bahwa seseorang telah masuk. Dengan berlalunya waktu, sel darah emas puluhan kaki telah berubah menjadi beberapa ukuran kaki. Dan hampir 80% dari darah dewa telah diserap oleh avatar Yuan Shen. Awalnya hanya ada 2 segel bintang, tetapi sekarang bintang ketiga perlahan muncul. Dan setelah beberapa saat, bintang keempat mengikuti di belakangnya. Dan bintang kelima secara bertahap juga mulai memadat saat menculang energi dan darah avatar Yuan Shen meroket. Ini adalah kekuatan bintang yang terkandung dalam energi dan darah. Jelas bahwa darah orang suci berevolusi menjadi darah para dewa. Xiaoyan bisa merasakan darah mendidih di tubuhnya. Tetapi situasi seperti ini bukanlah yang diinginkan oleh Xiaoyan. Dengan energi dan darah yang terus naik dan menyatu menjadi daging dan darah, Xiaoyan terus-menerus menekannya. Kekuatan agung bintang-bintang terkandung dalam energi dan darah. Itu tidak terus diintegrasikan ke dalam daging dan darah untuk saat ini. Karena saat ini bintang kelima di antara alis avatar Yuan Shen telah memadat dengan mengesankan. Bukannya Xiaoyan tidak ingin terus memperkuat avatar Yuan Shen. Tetapi jika Xiaoyan tidak menekan kekuatan bintang yang terkandung di dalam darah, avatar Yuan Shen dapat menembus hingga 6 atau bahkan 7 bintang. Meskipun Xiaoyan sendiri telah menembus keabadian kaisar, kekuatannya masih pada langkah pertama. Jika avatar Yuan Shen menembus ke 6 bintang, Xiaoyan khawatir hanya akan menyegelnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.